Pengantar biaya dan fungsinya. Oke, biaya dan terminologinya. Biaya itu adalah sumber daya yang dikorbankan atau direlakan untuk meraih tujuan tertentu. Jumlah moneter terukur yang dibayarkan untuk mendapatkan barang jasa. Jadi gini, biaya itu adalah sesuatu yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan manfaat nantinya. Nah, itulah biaya. Jadi semua yang dikorbankan, semua yang harus dikeluarkan ya untuk nanti harapannya mendapat manfaat. Kalau biaya aktual itu adalah biaya yang benar-benar sudah terjadi. Nah, biaya anggaran itu berarti yang diprediksi. Ya, anggaran itu memang adalah yang diramalkan. Tapi kalau aktual itu adalah yang sudah terjadi. Nah, biaya langsung terkait dengan objek tertentu dan dapat ditelusuri dengan mudah secara ekonomis. Jadi kalau biaya langsung itu adalah biaya yang terkait dengan objek, terus menelusurinya gampang. Contohnya ya seperti pekerja pabrik, yang gajinya dia itu berasal dari penjualan produknya kan. Misalnya pabrik mobil, ya berarti gaji dia itu berdasarkan dari penjualan mobil. Nah, kalau biaya tidak langsung, itu biaya yang tidak mudah ditelusuri langsung secara ekonomis. Artinya apa? Biaya itu sudah bercampur aduk dengan biaya-biaya yang lain. Misalnya seperti ya, gaji pegawai admin atau gaji direktur, itu kita tidak tahu apakah gaji direktur itu berasal dari penjualan produk apa, produk yang mana, misalnya kayak HP Samsung gitu kan. Ya kita nggak tahu kalau karyawan admin itu ya gaji dia itu sebenarnya dapat dari penjualan Galaxy J kah, Galaxy yang S kah, atau yang Note kah, ya kita tidak tahu. Itulah biaya tidak langsung. Jadi dia itu tidak mudah ditelusuri secara langsung. Tapi kalau biaya langsung, nah itu dia mudah menelusurinya. Pokoknya jelas biaya dia itu berasal dari mana, dapatnya dari mana. Oke, materialitas itu segala yang kecil dianggap ya tidak material. Tapi kalau misalnya besar itu dianggap material, kemudian mempengaruhi biaya ya. Ya ini biaya variable secara total menurut proporsinya di tingkat aktivitas tertentu, sedangkan biaya tetap itu secara total dia tidak berubah namun per unitnya tetap ya. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya ya. Jadi nanti tinggal dipahami kembali saja. Ya, ini biaya variabel, contohnya biaya SMS atau biaya air, makin sering kita pakai ya makin mahal. Kalau biaya tetap terbalik, makin sering kita pakai dia akan makin murah. Contohnya di sini STNK. STNK itu mau kita sering pakai motor, jarang pakai motor ya tetap akan kena biayanya. Tetap akan dibayar ya, tapi tetap segitulah yang kita bayar, ya kan? Nah, kemudian area relevan di sini. Jadi area relevan itu maksudnya adalah ya tidak semua biaya tetap itu artinya tidak akan berubah terus. Ya, jadi dia itu akan berubah tergantung dari jaraknya. Misalnya lah ya, seperti SIM mungkin selama 5 tahun ini belum berubah kan, tapi 5 tahun ke depan akan berubah. Itulah maksudnya area relevan. Jadi dia itu memang biaya tetap itu tidak berubah, tapi ketika sudah melewati rentangnya itu dia akan berubah ya, kemudian nanti tetap lagi sampai 5 tahun mendatang yang SIM itu ya, SIM itu 5 tahun mendatang ya, kemudian nanti ketika udah lewat 5 tahun dia akan naik lagi sampai seterusnya 5 tahun, begitu seterusnya. Jadi ya bukan berarti biaya tetap itu adalah biaya yang sama sekali tidak berubah ya sampai kapanpun ya. Oke, ini hubungan atau matriks ya dari jenis-jenis biaya. Pertama biaya langsung variabel, langsung tetap, tidak langsung tetap ya. Biaya langsung yang dia itu variabel, misalnya apa? Ban dalam perakitan mobil. Makin banyak kita produksi, makin besar biayanya. Kemudian dia itu berhubungan langsung dengan mobil. Tidak ada ban, ya otomatis mobil tidak akan bisa dipakai. Jadi biaya langsung itu dia langsung sangat diperlukan untuk mobilnya. Ya, kemudian dia itu semakin banyak diproduksi, dia akan makin besar. Makanya masuk biaya variabel. Nah, kalau misalnya biaya itu biaya langsung tapi biaya tetap, contohnya apa? Gaji karyawan pabrik. Jadi karyawan pabrik itu ya, dia memang gajinya bulanan ya. Contohnya bulanan, gajinya itu bulanan, tapi dia itu termasuk biaya langsung. Maksudnya adalah langsung ke produknya itu kan. Kalau biaya tidak langsung, contohnya apa? Oh, ini biaya listrik dari pabrik mobil.
Jadi kalau misalnya itu masuk biaya variabel tapi biaya tidak langsung. Dalam sebuah perakitan mobil listrik itu bukanlah biaya langsung, tapi itu biaya tidak langsung terhadap mobil itu. Ingat, biaya tidak langsung itu bukan berarti dia tidak penting, cuman hubungannya saja yang tidak langsung terhadap mobil ya. Jadi di sini ya salah satu contoh dari biaya tidak langsung tapi sifatnya variabel itu adalah biaya listrik. Nah, kemudian biaya tetap itu seperti sewa pabrik tahunan ya, biaya tidak langsung tapi dia itu biaya tetap, biaya sewa pabrik tahunan. Jadi biaya sewa pabrik atau penyusutan pabrik itu adalah biaya tidak langsung dari mobil kan. Namun dia itu tetap setiap tahun atau setiap bulannya atau setiap 10 tahun misalnya ya. Ya, jadi ini matriks dari contoh biaya. Kalau misalnya yang dicontohkan dengan barang lain juga bisa, produk yang lain juga bisa ya. Oke, ini total biaya dan biaya per unit. Menghitung biaya per unit cukup penting, tidak hanya biaya total karena dasar. Ini contohnya ya, total biaya. Misalnya yang lebih gampang langsung aja, total biaya 40 juta. Dari duit 40 juta itu menghasilkan 500.000 unit. Nah, sehingga berapa sih harga barang per unit dari produk itu kan? Berarti 80 per unit, tinggal dibagi saja total bagi dengan unitnya. Total rupiah dibagi unitnya. Nah, di sini unit yang terjual adalah 480, yang tersisa adalah 20. Oke, jadi dari 500.000 itu 480 yang terjual, sisanya berapa ya? 20.000 kan, berarti 500 dikurangkan dengan 480. Nah, kemudian di sini ya perhitungannya itu dipecah ya, 480, 20, tapi dia itu sama-sama dikalikan 80 rupiah per unit. Oke, ini contoh dari perhitungan biaya ya. Ini juga salah satu yang membuat kenapa barang itu makin banyak kita produksi malah makin murah, tapi ketika makin sedikit kita produksi malah makin mahal. Oke, kita bisa lihat di sini. Unit produksi itu dari 100, 200, 500 sampai 1 juta ya. Biaya variabel per unit. Nah, ingat, biaya variabel per unit itu semuanya tetap kan, namanya juga biaya variabel, per unitnya itu akan tetap, tapi totalnya akan berubah. Nah, kemudian di sini ada total biaya variabel. Ya, ini 6 juta dapat dari 60 dikalikan 100.000. Jadi semuanya ini dikalikan dengan unit yang produksi. Ini juga ya, 60 kalikan dengan 800.000, 48 juta. Total biaya tetap, karena biaya tetap itu secara total itu tetap, ya berarti dia itu semuanya tetap. Ya, kemudian di sini ada ini ya, biaya total 16 juta. Ya, biaya total 16 juta di sini dapat dari mana ya? Tinggal ditambahkan aja total biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Ya, kemudian ya ini juga ya 70 dapat dari ya ini juga 60 tambah 10 juta ya. Nah, kemudian di sini dapat biaya per unit 160 itu dapat dari mana ya? Tinggal biaya total dibagi dengan unit yang diproduksi. Jadi 16 juta dibagi dengan 100.000 itu adalah 160. Ya, 40 juta dibagi dengan 500.000 dapatlah 80 ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi di sini terlihat bahwa makin banyak kita produksi malah makin murah kan. Dan awalnya produksi 100.000, 160 per unitnya. Sekali kita produksi 1 juta itu malah 70 rupiah per unit. Nah, di sini kan artinya makin banyak kita produksi malah makin murah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, yang membuat ini terjadi adalah biaya tetap. Nah, makanya ketika kita itu beli barang apapun yang makin banyak kita beli itu malah makin murah. Kenapa sih mereka begitu ya? Karena mereka itu ada biaya tetapnya. Jadi karena ada biaya tetap, ya itulah yang membuat mereka itu kalau makin banyak dibeli malah makin murah. Ya, biaya tetap inilah yang menjadi kuncinya. Kalau biaya tetap tidak ada, otomatis akan menjadi biaya variabel saja kan. Kemudian biaya variabel saja, ya berarti sama saja dengan makin banyak produksi akan makin murah. Ya.
Nah, jadi di sinilah kita ketahui bahwa oh ternyata itu ya yang membuat selama ini kita beli barang makin banyak malah makin murah. Ya, karena biaya tetap yang menjadi kuncinya di situ. Nah, kemudian di sini ada perusahaan sektor ya, sektor perusahaan itu ya contohnya adalah manufaktur, dagang, dan jasa. Jadi kalau misalnya perusahaan itu ada 3 sektor ya, manufaktur, dagang, dan jasa. Manufaktur itu adalah perusahaan pabrik mengolah bahan mentah menjadi barang jadi ya. Kalau perusahaan dagang ya menjual barang jadi saja. Kalau perusahaan jasa berarti menjual jasa atau barang yang tidak berwujud. Nah, kalau perusahaan manufaktur ini juga sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi persediaan bahan baku langsung, barang dalam proses, barang jadi. Ya, kalau bahan baku langsung berarti dia bisa dibilang bahan mentah ya. Kalau barang dalam proses itu berarti ya barang yang baru setengah selesai atau sebagian selesai. Kalau barang jadi berarti dia itu siap untuk dijual, sudah disimpan dan siap untuk dijual. Nah, klasifikasi yang umum biaya bahan baku langsung ya ini adalah bahan mentah kan, biaya perolehan dari semua bahan mentah yang menjadi bagian dari objeknya. Kalau biaya tenaga kerja pabrik itu adalah kompensasi semua pekerja pabrik. Jadi biaya tenaga kerja itu berarti ya, pekerja karyawannya kan. Kalau bahan baku berarti itu adalah bahan mentahnya. Kalau tidak langsung ya berarti ini semua tidak langsung, baik itu bahan baku tidak langsung ataupun tenaga kerja yang tidak langsung. Inventaris ya, atau inventoriable cost. Inventoriable cost itu berarti biaya terkait dengan persediaan. Nah, biaya terkait persediaan itu seperti ya biaya bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi. Nah, biaya inventoriable itu dianggap sebagai aset neraca ya, karena dia itu sudah terjadi. Nah, makanya biaya inventoriable itu ya, bahan baku, barang setengah jadi, barang dalam proses atau barang jadi ya, barang dalam proses kemudian barang jadi. Kalau biaya periode itu berarti biaya yang ada di laporan laba rugi seperti marketing, atau misalnya biaya periode itu biaya yang setiap bulan dikeluarkan. Nah, kalau biaya inventoriable itu berarti dia setiap kali produksi, jadi tidak mesti setiap bulan. Setiap kali produksi ya itulah biaya inventaris. Tapi kalau biaya periode itu setiap bulan atau setiap periode tertentu. Nah, kemudian dalam perusahaan manufaktur itu biaya periode dilaporkan dalam biaya non-manufaktur ya. Oke, langsung saja. Nah, di sini semoga bisa jelas ya. Oke, ini adalah harga pokok produksi. Harga pokok produksi ya, kemudian laporan laba rugi di sini ya. Oke, di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa warna. Nah, warna-warna yang ada di sini itu adalah kelompoknya. Jadi ya misalnya lah ya, ini yang biru muda itu adalah bahan baku. Kalau yang biru ya biru setengah inilah ya, ini adalah tenaga kerja. Nah, kalau yang biru gelap itu adalah yang overheadnya. Jadi bahan baku, tenaga kerja, sama overhead. Nah, di sini ya bahan bakunya itu adalah yang biru muda ya. Kalau yang tenaga kerjanya itu biru biasa. Kalau yang biru gelap itu adalah tenaga kerja overhead pabrik ya. Oke, di sini ada persediaan awal ditambah pembelian bahan baku ya, itu namanya biaya bahan baku langsung. Kemudian nanti ada persediaan akhir dikurangi, dapatlah 76, kemudian ditambahkan 9.000. Kemudian nah di sini ada biaya overhead ya, contohnya tenaga kerja tidak langsung, kemudian perlengkapan, kemudian ada panas. Nah, panas itu semacam mesin
pemanas atau pengering ya. Dan dalam pabrik itu pasti diperlukan mesin pemanas ya. Tidak mungkin kalau misalnya barang itu tidak cuman sekedar dijemur saja ya, pasti akan merepotkan. Nah, kalau misalnya ya maka dari itu ya mereka perlu panas ya untuk mengeringkan produk itu kan. Nah, kalau tiba-tiba hujan ya pasti akan lucu kalau dijemur, makanya dia memerlukan ruangan tersendiri. Nah, kalau lampu ya berarti ini ya penerangan lah ya, ada daya listrik juga ya. Oke, di sini 20.000 totalnya. Ya, dapatlah 105. Ini semua ditambahkan ya. Ini ditambahkan. Yang kemudian 105 itu adalah biaya produksi. Barang dalam proses itu 6.000. Ya. Ditambahkan 111, kemudian dikurangi dengan barang dalam proses akhir 7.000. Dapatlah 104. Kemudian 104 ini ya ditambahkan dengan persediaan barang jadi awal, dapatlah harga pokok untuk tersedia untuk dijual. Ya, kemudian di sini ada persediaan barang jadi akhir. Ya, barang jadi akhir 18.000 dikurang dapatlah 108. Itu adalah harga pokok penjualannya. Margin kotor itu adalah laba kotor. Laba kotor itu dapat dari pendapatan kurangkan dengan HPP-nya. Nah, lebih gampangnya begini. Jadi kalau misalnya semua yang awal itu pasti ditambah, semua yang akhir itu pasti akan dikurang. Ini contohnya ya. Persediaan awal ini ditambah. Persediaan akhir ini akan dikurang. Ini juga ya. Barang dalam proses awal ini pasti akan ditambah. Barang dalam proses akhir itu akan dikurang. Jadi barang jadi awal atau barang jadi akhir, pokoknya yang awal itu pasti ditambah. Kalau yang akhir itu pasti akan dikurang. Nah, ini juga contohnya ya. Ya, barang jadi awal ditambah, nah, kemudian barang jadi akhir itu akan dikurang. Kemudian semua data ini biasanya sudah ada, tinggal tugas kita itu adalah menyusunnya. Nah, jadi mana yang masuk ke bahan baku, mana yang masuk barang dalam proses ya. Jadi semua data ini sudah ada, tinggal tugas kita itu adalah menyusunnya. Oke ya. Nah, kemudian ini ya cuman mengulang kembali saja ya dari yang sudah ada, jadi tidak perlu. Oke, di sini ada biaya primer dan biaya konversi. Jadi biaya primer itu rumusnya adalah bahan baku langsung plus biaya tenaga kerja. Kalau biaya konversi itu tenaga kerja langsung plus overhead pabrik. Persamaan antara primer sama konversi, dia sama-sama memiliki tenaga kerja ya. Memiliki tenaga kerja di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya pabrik yang sudah canggih, yang sudah menggunakan robot, tidak menggunakan tenaga manusia lagi, itu bagaimana ya? Nah, kan ada beberapa pabrik yang sudah sangat canggih sehingga manusianya itu sudah dikurangi, semuanya sudah dikerjakan oleh mesin. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya cukup dihapus saja biaya tenaga kerja langsung. Tapi ada juga yang dia itu memasukkan sebagai biaya overhead. Nah, karena manusia itu tidak berhubungan langsung lagi dengan produksi, makanya dia itu langsung masuk ke biaya overhead saja. Nah, ini contohnya perusahaan raksasa teknologi seperti Apple. Ya, dia itu biaya tenaga kerja pemrograman langsung dapat ditelusuri ke setiap produk. Ya, kalau misalnya kantor raksasa, kantor teknologi ya, perusahaan teknologi seperti Apple, oh itu sudah sangat canggih. Jadi, dia itu semuanya sudah ada perhitungannya. Kita tidak bisa sembarangan pindah tempat atau masuk ke suatu ruangan. Dia perlu ID khusus, ID tertentu. Ya, karena namanya juga teknologi ya, rawan dicuri. Barang yang kecil saja itu nilainya sudah berapa juta dolar kan, maka dari itu ya sangat rawan kalau misalnya dia itu ini ya dicuri kan. Ya, itulah bahayanya. Oke. Ya, kemudian di sini ada jam lembur ya. Jam lembur dan waktu idle. Nah, maksudnya waktu idle itu apa sih? Jadi waktu idle atau waktu nganggur ya, itu artinya karyawan itu harusnya bekerja tapi dia tidak bekerja. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini sudah ada saya berikan contoh. Ya, dia itu gara-gara pertama rusak
mesin, atau misalnya pesanannya kurang, atau misalnya lagi ditimpa bencana, sehingga ya mau tidak mau perusahaannya itu tidak bisa beroperasi seperti dulu lah ya, seperti waktu zaman dulu kabut asap, mau tidak mau beberapa penerbangan itu banyak yang tidak bisa dilanjutkan ya, karena berbahaya kan. Nah, itulah salah satu waktu idle. Jadi dia itu harusnya bekerja tapi tidak bisa bekerja gara-gara kabut asap. Akhirnya pilot dan semua karyawan-karyawan bandara itu tidak bisa bekerja dengan efektif. Nah, itulah. Jadi waktu idle itu lebih simpelnya gini, dia itu harusnya bekerja tapi tidak bisa bekerja, namun tetap dibayar. Ya, itulah waktu idle. Tapi waktu idle ini dia sifatnya kondisional, tidak sering, ya, bahkan tidak mungkin itu akan sering ya. Nah, makanya itu adalah salah satu kompensasi yang harus dibayar oleh perusahaan. Mau bagaimanapun juga hal seperti itu juga tidak bisa dihindari. Ya, mau bagaimanapun canggihnya juga. Kalau jam lembur ya berarti waktu di luar dari jam kerja normal. Jam kerja normal 8 jam ya, berarti kalau misalnya dia itu kerja 10 jam ya, 2 jamnya itu adalah waktu lemburnya. Nah, berarti itu harus dibayar. Oke, nanti ini silahkan dibaca sendiri, semoga bisa dipahami ya.